Ini kali ini malam ini kita membacakan dari cerita horor seorang satpam pengganti. Oke guys, kembali lagi kita di segmen cerita horor. Kita akan membacakan cerita kiriman dari teman-teman yang ada di sosial media lah ya. Ini sebut aja orangnya nggak mau ya narasumbernya disebutkan namanya, tapi dia bilang sebut aja namanya Zack gitu. Mas Zack. Nah, jadi Mas Zack ini sebenarnya bukan orang yang pemberani, ada juga sih sebenarnya kayak manusia biasa, ada perasaan takut. Apa yang diceritakan ini adalah pengalaman pertamanya jadi satpam pengganti di salah satu sekolah berasrama. Itu kata Mas Zack tadi. Malam itu Mas Zack langsung ke sekolah tersebut. Ternyata besar juga kawasan sekolah itu, nampak biasa saja dan tak ada pikiran apa-apa gitu. Jadi kayak layaknya sekolah biasa gitu. Mas Jack juga belum pernah ke sekolahan tersebut. Dia baru pertama kali datang, ya nganggapnya netral aja, sekolahnya nggak ada apa-apa gitu. Dan dia juga nggak tahu kondisinya seperti apa sekolahan tersebut. Lalu sebagai langkah pertama, setelah beberapa jam tiba di pos jaganya, Mas Jack pun memulai tugasnya, yaitu melakukan ronda di lingkungan sekolah yang waktu itu hanya sendirian saja. Sudah jam 2 pagi, menandakan waktunya untuk ronda di blok bangunan sekolah dan blok asrama. Berbekal sebuah senter, Mas Jack terus berjalan menuju ke gedung administrasi dan perkantoran di sekolahan tersebut. Memang agak suram dan sunyi, sepi di sekitar dua bangunan tersebut. Sesekali bermacam bunyi juga kedengaran, tapi untuk tenangkan hati yang kadangkala merasa merinding, Mas Jack anggap itu mungkin kayak bunyi binatang yang melompat dan berjalan gitu. Jadi anggapnya kayak suara tikus maupun atau musang lah ya, seperti itu. Mas Jack pun kemudian melongok ke dalam ruangan perkantoran yang terkunci melalui pintu kaca. Terlihat ada satu komputer yang masih hidup, seolah-olah ada orang yang sedang mengetik di ruangan tersebut. Tapi Mas Jack hanya nampak layar dan tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer karena terhalang oleh lemari. Jadi nggak kelihatan nih. Yang kelihatan cuma monitor nyala, ada orang ataupun tidak dia nggak tahu gitu. Pikiran Zack pun mulai dibayangi perasaan takut karena dia ingat pintu perkantoran tersebut terkunci. Bagaimana bisa ada orang di dalam kalau pintunya itu adalah masih terkunci gitu, keadaannya terkunci. Waktu itu pun Mas Jack merinding juga karena pintu bangunan itu terkunci. Tidak mungkin masih ada staf yang kerja lewat tengah malam. Mas Jack kemudian abaikan saja dan terus berjalan ke blok lainnya. Tapi makin jauh Mas Jack meronda, suasananya makin sepi. Setelah perjalanan beberapa langkah, kini Mas Jack tiba-tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan dan kirinya. Tiba-tiba Mas Jack mendengar bunyi anak-anak main kejar-kejaran di koridor tingkat atas. Mas Jack pun sorot dengan senter. Jadi dia melihat dengan senter dari bawah tapi tidak ada apapun. Mas Jack pun mulai berpikir macam-macam. Nah, di sini mulai panik. Ya, mulai takut lah dia. Mas Jack pun berjalan cepat-cepat sambil mengarahkan lampu senter di bangunan atas tadi. Kagetnya, Mas Jack melihat seorang pelajar perempuan masih menggunakan seragam sekolah berdiri memandang Mas Jack. Nah, ini saya juga agak merinding ya. Jadi dia lagi nyenter ke atas, tiba-tiba ada yang nengok dia gitu di lantai atas gitu. Dan anehnya lagi, Mas Jack tidak bisa melihat wajah pelajar tersebut, gitu. Jadi kayak gelap. Disenterin pun dia kayak samar-samar aja di mukanya gitu. Dalam hati Mas Jack berusaha berpikir positif nih. Anak-anak nih tahan juga, nggak tidur dan masih aktif meski lewat tengah malam. Karena kan ini memang sekolahnya tadi yang ada asramanya ya, kayak boarding school gitu. Tapi Mas Jack merasakan kejanggalan yang tidak terkira ketika menyadari masih banyak pelajar di sekolah berasrama tersebut yang belum tidur. Jadi suasananya kayak rame gitu.
Tiba di lokasi asrama pelajar, Mas Jack meronda di bagian luar pagar saja. Keadaan asrama gelap gulita. Mas Jack pun kemudian menyoroti di setiap jendela asrama tersebut. Mas Jack tersentak kaget dan heran juga karena para pelajar di dalam asrama itu masih belum tidur, masih rame. Selayaknya kayak jam-jam biasa, sedangkan itu tadi kan dia meronda dari startnya jam 2 ya tadi. Mas Jack pun langsung merinding dan berharap jam berjalan dengan cepat sehingga bisa pulang. Saat pikiranku tak menentu, aku harus berjalan ke aula yang merupakan tujuan terakhir meronda. Ketika makin dekat dengan aula, tiba-tiba Mas Jack melihat ada satu pintunya yang masih terbuka. Sebagai satpam yang baik, Mas Jack pun pergi untuk menutup pintu aula yang terbuka tersebut. Dalam samar cahaya lampu, Mas Jack melihat ke dalam aula di atas panggung. Di panggung itu, sekumpulan pelajar laki-laki dan perempuan duduk diam mematung. Jadi dia ngeliat banyak orang duduk gitu selayaknya ada acara tapi diam mematung, nggak ada gerak, nggak ada ngomong sama sekali. Namun detik berikutnya dunia Mas Jack seakan-akan mau runtuh ketika mendapat pemberitahuan dari kawannya yang seharusnya bertugas pada malam itu. Ponsel tiba-tiba berbunyi. Rupanya kawan Mas Jack ini menelpon. Dengan santainya dia beritahu agar menyimpan kunci asrama dalam kotak di pos jaga sebab semua pelajar lagi libur cuti seminggu. Nah di situ Mas Jack pun berkata, ya Allah, jantung aku macam mau copot. Lantas siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda pada malam ini? Dari jauh Mas Jack lihat anak-anak yang ada di atas panggung itu menoleh ke arahnya dan tangan mereka melambai. Waduh. Mas Jack pun langsung kaku dan tanpa sadar melepaskan ponsel hingga terhempas jatuh ke lantai. Mas Jack langsung ambil jurus langkah 1000, yaitu kabur, lari sekuat dan sekencangnya yang Mas Jack bisa tanpa menoleh ke belakang lagi. Ya itulah cerita dari Mas Jack sebagai satpam pengganti di sebuah sekolahan yang berasrama ya. Saya juga merinding sih bacakannya, lumayan gitu, karena yang dilihat itu bukan cuma satu ya, tapi beberapa. Dari yang pertama komputer nyala sendiri seperti ada orang mengetik, terus ada anak-anak cewek main di atas, terus pas di center pertama kosong tiba-tiba ada muncul gitu, masih pakai seragam. Iya, masih pakai seragam lengkap. Ini merinding nih sumpah. Ini agak serem ya gitu, karena saya membayangkan posisinya sebagai Mas Jack ini gitu, yang kita nggak pernah tahu lokasinya gimana, kita cuma disuruh gantikan teman kita gitu. Anggapannya kayak saya gantikan Mas Robi yang bekerja yang shift pada malam hari itu gitu, dimintai tolong karena Mas Robi ada keperluan, saya menggantikan gitu dengan kondisi tidak tahu apa-apa gitu ya. Serem sih, takut gitu, karena ngelihat banyak pelajar ya, nggak cuma satu, bahkan ada kumpulan para pelajar laki-laki dan perempuan gitu, siswi putra dan putri di satu aula, di panggungnya duduk berjejer tanpa ada ngomong satu patah kata pun, dan yang nggak ada melakukan aktivitas saja, dan diam mematung gitu. Itu kayak pengalaman yang menyeramkan lah. Benar sih katanya Mas Jack tadi yang bikin bulu kuduk merinding. Ya saya yang bacakan juga merasakan itu gitu, merinding gitu di sini. Kayak serem banget gitu. Keren sih ini untuk ceritanya Mas Jack. Kira-kira gimana Mas Robi? Cukuplah mungkin ya, kita akhirin dulu cerita yang satu ini dari pengalaman satpam pengganti di sekolahan yang berasrama. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman Anda biar kita makin banyak kiriman juga cerita horornya dan semakin semangat lagi untuk membacakannya.